kami akan mempresentasikan warisan kebudayaan kerajaan Hindu Buddha kehidupan masa kini. Dan di sini teman saya akan menjelaskan tentang beberapa warisan kebudayaan kerajaan Hindu Buddha kehidupan masa kini. Candi dan bangunan peribadatan yang sangat fenomenal masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Selain untuk memahami kerumitan dan kemegahan arsitektur kuno, bangunan itu juga menjadi aset bagi kegiatan pariwisata di Indonesia. Relief candi dan bentuk arca yang sama dengan kebudayaan India membuktikan adanya hubungan kebudayaan dengan negara tersebut. Masa lampau, candi difungsikan sebagai tempat pemujaan, penyimpanan jenazah raja-raja serta pendeta Hindu dan Buddha. Istilah candi berasal dari salah satu nama untuk Dewi Durga atau Dewi Maut, yaitu Candika. Inilah mengapa candi berfungsi sebagai tempat untuk memuliakan raja yang telah meninggal. Terdapatnya stratifikasi sosial masyarakat berupa kasta khususnya pada masyarakat Bali. Awal mulai stratifikasi di Bali. Stratifikasi di masyarakat Bali dasari akan agama yang dianut oleh masyarakat Bali, yaitu Hindu. Sampai saat ini umat Hindu di Indonesia khususnya di Bali masih mengalami polemik. Kasta di Bali dimulai ketika Bali dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan kecil dan Belanda pun datang mempraktekkan politik pecah belah. Adanya stratifikasi sosial dalam bentuk kasta terutama pada masyarakat Bali yang besar dari kerajaan. Terdapat pengaruh besar dari kerajaan Majapahit dan masyarakat di sana menganggap bahwa mereka adalah keturunan Majapahit. Kehidupan bertoleransi atas keyakinan yang berbeda telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat kuno seperti Mataram kuno, Singasari dan Majapahit, hingga berkembang aliran baru seperti Ketenteranaya pada masa Singasari. Pada masyarakat Bali di stratifikasi sosial masyarakat didasarkan atas sistem kasta yang dijalankan secara ketat atau kaku. Stratifikasi sosial yang ada di Bali didasarkan oleh kasta seperti yang kita ketahui. Sebagian besar masyarakat Bali memeluk agama Hindu. Atas dasar itulah sampai sekarang sistem kasta masih dapat dijumpai di Bali. Kasta itu dibuat berdasarkan profesi masyarakat. Sampai saat ini di Bali ada 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sutra. Kasta Brahmana adalah mereka yang berasal dari keturunan pendeta atau rohaniawan. Kasta Ksatria adalah mereka yang berasal dari keturunan raja. Kasta Waisya adalah mereka yang berasal dari keturunan pedagang. Kasta Sutra adalah kasta yang paling rendah. Dalam sistem kasta tidak mungkin bagi seseorang untuk dapat pindah dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya. Bentuk lapisan-lapisan. Sistem pelapisan masyarakat ini sekurangnya menggambarkan 2 bentuk, yaitu stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka. Stratifikasi tertutup adalah kedudukan orang perorangan ditentukan oleh kelahirannya, sedangkan stratifikasi terbuka adalah setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapannya sendiri untuk naik ke lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan bawah. Kejayaan Majapahit di masa lalu tetap menjadi sumber Indonesia. Misalnya, para pendukung nasionalisme Indonesia di abad ke-20 selalu menyebut kejayaan Majapahit dan Sriwijaya sebagai contoh kejayaan masa lalu di Indonesia. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang bergelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika pada tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Letak kerajaan Majapahit di Selat Sungai Berantas, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Masa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada tahun 1350 sampai dengan 1389. Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Raja Hayam Wuruk memerintah kerajaan Majapahit dengan tata pemerintahan yang teratur dan cermat. Puncak kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peranan Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan dan mampu menyatukan Nusantara.
Mahapati Gajah Mada mencetuskan Sumpah Palapa yang berarti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan Majapahit meliputi Sumatera, semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan juga Filipina. Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Kalimantan, Sumatera, semenanjung Malaya, dan wilayah-wilayah yang berada di luar timur Jawa. Majapahit juga menjadi hubungan dengan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara. Masa kejayaan kerajaan Majapahit tidak terlepas dari armada laut di bawah pimpinan Empu Nala. Dengan strategi dan kekuatan militer, Majapahit mampu menstabilkan wilayah dan memperluas wilayahnya. Pada masa kejayaannya, Majapahit juga menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor berupa lada, garam, dan lengkeng. Ternyata sistem pemerintahan kerajaan juga dipengaruhi oleh bangsa India. Dalam sistem ini kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan yang terkuat berhak atas mendapatkan kerajaan. Sampai saat ini kerajaan Majapahit di masa lalu masih menjadi sumber bagi bangsa Indonesia. Sebagai contoh adalah para penggerak nasionalisme Indonesia pada tahun ke-abad 20. Selalu merujuk pada kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sebagai contoh yang gemilang tentang masa lalu Indonesia. Wilayah Majapahit juga dijadikan batas acuan untuk menyebut batas politik negara Indonesia. Warisan lain semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari Kitab Sutasoma yang menggambarkan keberagaman Indonesia dan budaya, suku, bangsa, dan agama. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan.